Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 3996. Ketika Vivian melihat semua rekan-rekannya menangis seolah-olah mereka telah kehilangan $1 juta. Terutama menir toko, mata merah itu hanya meneteskan air mata. Jadi dia buru-buru maju dan bertanya, "Menir toko, ada apa denganmu? Apa yang terjadi?" Menir toko menatapnya dan dengan marah maju ke depan dan menendangnya ke tanah, mengutuk dengan marah. "Vivian, Anda sialan. Anak ap, TCH. Aku telah disakiti olehmu kali ini." Rekan-rekan yang lain melihatnya kembali, satu persatu juga langsung marah. Beberapa rekan laki-laki menyerbunya dengan semburan pukulan dan tendangan. Mereka berteriak, "Sialan, Vivian. Anda kacau. NG mengacaukan seluruh toko. Aku akan menghajarmu sampai mati. SST, aku akan mencabut semua gigi anjing pang ini. Kalahkan dia." Beberapa rekan wanita juga tidak mau menunjukkan kelemahan mereka, dan mereka ingin mencakar wajahnya 2 kali. Salah satu dari mereka berteriak histeris, "Vivian, kau menghancurkan karirku. Aku akan bertarung denganmu." Vivian dibuat bingung oleh serangkaian pukulan dan tendangan, menutupi kepalanya dan berguling-guling di tanah sambil berteriak. "Ya Tuhan, tolong. Kenapa kamu memukulku? Apa yang aku lakukan padamu atau apakah aku membuatmu kesal?" Menir toko turun, menarik kerahnya, dan memukul wajahnya. Menyebabkan hidungnya berdarah dari kedua lubang hidung, mengutuk. "Beraninya kau bertanya? Markas besar Prancis baru saja mengirim email. Hanya karena kau sembarangan menaikkan jatah. Kantor pusat di seluruh grup memberitahu toko kami karena kurangnya etika profesional kami. Menyentuh garis merah grup, tembak kami di tempat. Dan tokonya pun diharuskan segera tutup, siap menunggu rombongan mengirimkan seseorang untuk menginventarisasi barang. Rekonsiliasi akun setelah penarikan resmi toko. Setengah dari merek mewah dunia ada di tangan grup. Dan sekarang kami telah diberitahu oleh seluruh kelompok bahwa tidak ada toko mewah yang akan mempekerjakan kami lagi. Kami semua telah dibunuh olehmu." Vivian benar-benar tercengang dan berkata, "Menir toko. Saya dianiaya. Saya tidak memintanya untuk mencocokkan begitu banyak untuk pesanan hari ini, dia sangat ingin mencocokkan dirinya sendiri." Menir toko meninju wajahnya dengan keras lagi dan mengutuk. "Kau masih sangat tangguh. Kaulah yang memikirkan uang. Tas itu tidak pernah melebihi 300,000 di toko kami. Jika Anda benar-benar memiliki akal sehat, mengapa Anda tidak menjelaskan kepada pelanggan dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya perlu mencocokkan 300,000? Aku, Vivian membeku sesaat sebelum tergagap, Aku pikir itu tepat untuk menghasilkan lebih banyak uang. Dan ini adalah keinginannya sendiri, aku tidak akan mengatakan apapun untuk melawan uang kan." Dia ingat Porsche dan bertanya dengan gugup. "Ngomong-ngomong, Menir. Kelompok memecat kami, bagaimana dengan komisi saya bulan ini? Prosedur pisahnya langsung ke saya, atau menunggu sampai bulan depan dan gaji bulan ini sama-sama?" Menir toko tidak pernah bermimpi bahwa Vivian akan mengatakan kalimat seperti itu dari mulutnya. Ini segera membuatnya marah, menggertakkan giginya dan mengutuk. "Kamu benar-benar kacau. Menjadi uang. Kami dipecat. Kami dipecat tanpa kompensasi sepeser pun." Dan kelompok itu berkata, "Kami menyebabkan kerusakan yang sangat serius pada merek tersebut. Kepada kelompok itu menyebabkan kerugian besar yang tak terukur, jadi mereka berhak menuntut kita. Kita bahkan mungkin harus membayar kembali kelompok itu." Vivian disambar petir, dan matanya menjadi hitam dan dia hampir pingsan. Berkat seorang rekan wanita yang datang dan memercikkan segelas air es langsung ke wajahnya, dia langsung bangun lagi. Pada saat ini, dia berteriak, "Bagaimana ini bisa terjadi? Jika komisi tidak diberikan kepada saya, bagaimana saya bisa mendapatkan mobil bulan depan? Saya baru saja menyetor 100,000 yuan. Jika saya tidak bisa mendapatkan mobil bulan depan, 100,000 yuan saya akan sia-sia. Saya telah menabung begitu lama untuk menghemat 100,000 yuan ini. Ini semua uang hasil jerih payah saya. Saat ini, masih memikirkan mobilnya." Menir toko marah padanya, tidak lagi memiliki motivasi untuk terus memukulinya. Sebuah tangan melemparkannya kembali ke tanah, dengan dingin berkata, "Vivian, kamu benar-benar putus asa. Besok grup akan mengirim seseorang kepada kami untuk prosedur pemecatan.
Mulai sekarang, toko tidak akan buka lagi. Kamu kembali untuk memikirkan apa yang harus dilakukan di masa depan. Seorang rekan laki-laki berkata dengan marah, "Menir Toko, bagaimana Anda bisa membiarkan bajingan ini pergi dengan mudah?" Bab 3997. Menir Toko menghela nafas dan menunjuk Vivian, yang wajahnya berlumuran darah. Dan bertanya kepada pria itu, "Dia sudah seperti ini, apa gunanya memukulinya sampai mati?" Kalahkan dia sampai mati, kelompok itu sepertinya tidak akan menyerah pada hukuman kita. Kaki pertama kami keluar dari toko, kaki berikutnya di penjara. Kerumunan itu terdiam. Mereka benar-benar membenci Vivian, tetapi seperti yang dikatakan Menir Toko, bahkan jika mereka memukulinya sampai mati sekarang, apa gunanya? Memikirkan hal ini, kerumunan itu seperti bola kempis, masing-masing menundukkan kepala dan wajah mereka penuh kesakitan. Menir Toko menghela nafas dan berkata, "Baiklah, ayo pulang kerja dulu. Dan saya akan memberitahu semua orang untuk datang dan melakukan formalitas ketika orang-orang yang dikirim oleh kelompok itu tiba besok." Beberapa penjualan wanita meninggalkan air mata. Beberapa penjualan laki-laki meskipun beberapa sulit untuk dipuaskan, tetapi satu demi satu juga telah pergi. Vivian duduk di tanah dengan wajah berlumuran darah. Pikirannya masih memikirkan komisinya dan Porsche 718-nya. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Dan dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon temannya yang bekerja di dealer mobil. Setelah panggilan selesai, dia buru-buru bertanya kepada pihak lain. "Erik, saya tidak menginginkan mobil itu lagi. Bisakah Anda mengembalikan uang 100,000 yuan kepada saya?" Pihak lain mendengar ini, tiba-tiba berkata off the record. "Apakah kamu sudah gila? Mobil yang Anda pesan ada di ruang penyimpanan yang disegel. Tinggal nunggu kamu jemput mobil bulan depan. Kamu memberitahuku saat ini kamu tidak mau, apakah kamu bercanda denganku?" "Tidak," Vivian berkata dengan tergesa-gesa. "Erik, ceritanya panjang, saya terutama memiliki situasi dengan komisi bulan depan. Kalau tidak, saya tidak dapat uang. Jika saya tidak dapat uang, bagaimana saya bisa mendapatkan mobil?" "Ah, SST." Pihak lain mengutuk dan berkata, "Bukankah kamu baru saja bersumpah bahwa tidak akan ada masalah?" Vivian tak berdaya berkata, "Saya juga tidak mengharapkan ini ah. Sekarang uang 80% tidak ada di tangan, jadi tolong bantu saya mengembalikan mobil ini." Pihak lain menampar bibirnya, "Wah, aku tidak bisa membantumu dalam masalah ini lagi." Sisi lain berkata, "Uang Anda dibayarkan ke rekening dealer mobil kami, dan Anda baru saja menandatangani video. Saya meneruskan video Anda ke bos kami digabungkan dengan catatan transfer Anda. Sebelum saya setuju untuk memberikan mobil ini kepada Anda. Jika Anda ingin mengembalikan mobil sekarang, meskipun itu melanggar kontrak. Menurut konten kontrak, 100,000 yuan bukan milikmu." Ketika Vivian mendengar ini, dia sangat cemas sehingga dia menangis. Dia tersedak dengan air mata dan berkata, "Erik, kamu harus membantuku. Bukan hanya komisi 300,000 yang hilang, bahkan pekerjaan juga hilang. Masa depan sangat tidak pasti. Dan satu-satunya tabungan saya semua memberi Anda sebagai deposit. Jika uang ini tidak dikembalikan kepada saya tidak akan punya uang." Pihak lain berkata dengan susah payah, "Aku bisa mengerti apa yang kamu katakan, tapi aku benar-benar tidak bisa membantumu. Sebelum Anda membelinya, saya berulang kali bertanya, apakah Anda yakin dengan uang yang akan datang? Saya takut Anda memiliki situasi seperti itu, tetapi sekarang menjadi seperti ini. Bahkan tidak 1 jam kemudian Anda harus default." Vivian meratap, "Erik, tolong bantu aku mohon bosmu. Katakan padanya aku sangat miskin, uang 100,000 yuan itu akan dikembalikan kepadaku. Aku juga tidak menundanya terlalu lama, seperti yang kamu katakan sebelum dan sesudah bahkan tidak 1 jam." Sisi lain tersenyum dan berkata, "Vivian, aku akan jujur padamu. Bos kami paling suka mendapatkan uang ini. Setiap kali ada pelanggan seperti Anda setelah deposit, dia ingin membakar dupa dan memuja Buddha. Berdoa agar sesuatu terjadi pada keluarga Anda, dan kemudian hanya bisa default. Jadi dia bisa menerima pelanggaran kontrak tanpa bayaran." Di sini, pihak lain merendahkan suaranya dan berkata dengan hati-hati. "Dia ahli memakan orang tanpa meludahkan tulang. Lubangnya adalah Anda tidak bisa mendapatkan uang, tetapi juga ingin membengkak wajah orang gemuk. Dia tidak akan pernah melakukan itu."
Seluruh pikiran Vivian seperti jatuh ke dalam gudang es, runtuh bertanya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kamu mengajariku ah. Aku sekarang benar-benar putus asa. Pihak lain ragu-ragu sejenak dan berkata, Vivian, kenapa kamu tidak mencari cara untuk mengumpulkan uang dan mencoba mengambil mobil itu sebelum akhir bulan? T718 adalah mobil yang sangat dicari di pasar, sehingga tingkat retensi nilai masih sangat tinggi. Kamu ambil dulu mobilnya, lalu jual, paling rugi 10 atau 20 ribu. Betulkah? Vivian mendengar ini, mata putus asa, jejak harapan melintas, dan bertanya. Hanya rugi 10 atau 20 ribu dan bisa menjualnya? Bab 3998. Erik berkata dengan pasti, tentu. Mundur, kalau memang jelek untuk dijual, kamu bisa menurunkan harganya sedikit lagi. Kerugian 20,000 hingga 30,000 pasti akan diambil, itu lebih baik daripada Anda kehilangan 100,000 yuan. Vivian berkata dengan khawatir. Mobilnya akan dibawa pergi setidaknya 220,000, kan? Saya tidak punya tempat untuk meminjam begitu banyak uang. Sisi lain berpikir, berkata, jika Anda benar-benar tidak dapat mengumpulkan uang, saya dapat merekomendasikan Anda uang khusus kepada orang lain di atas jembatan kakak laki-laki. Tangannya lebih banyak dananya kalau pakai. Suku bunga 5/1000 sehari, konsumsi rendah 10 hari. Pokoknya, kamu hanya meminjam uang untuk menyeberangi jembatan, sebagai gantinya uang itu untuk membawa mobil pergi. Di sisi lain, jual mobil dan bayar kembali. Vivian bertanya, Erik, apa maksudmu dengan 10 hari bunga rendah? Sisi lain menjelaskan, Anda tidak akan meminjam 220,000. Suku bunga harian 5/1000, bunga sehari lebih dari 1000 yuan. Minimal konsumsi 10 hari, jika menggunakan uang lebih dari 10 hari. Kemudian bunga yang sebenarnya dihasilkan untuk membayar. Jika Anda menggunakan uang itu kurang dari 10 hari, tidak masalah berapa lama, semua bayar sesuai dengan 10 hari. Vivian berkata dengan ngeri, maka bunganya saja akan lebih dari 10,000. Jual mobil dan kemudian kehilangan 20,000 hingga 30,000. Dengan cara ini saya tidak akan kehilangan lebih dari 40,000. Pihak lain berkata tanpa daya, itu lebih baik daripada kamu kehilangan 100,000, kan? Sekarang Anda tidak bisa keluar dari seluruh tubuh. Yang paling penting adalah menghentikan kerugian tepat waktu. Vivian samar-samar membeku, berpikir bahwa temannya benar, yang paling penting adalah menghentikan kerugian tepat waktu. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, Erik, tolong bantu saya menghubungi kakak hari ini. Saya ingin buru-buru mengambil mobil, lalu buru-buru menjualnya kembali, untuk mendapatkan uang saya kembali sebanyak mungkin. Sisi lain berkata, tidak masalah, saya akan memberi Anda alamat dan nomor telepon, Anda akan langsung menemuinya, sebutkan nama saya. Diperkirakan atas bunga tersebut bisa memberikan diskon 20%. Vivian berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih banyak, Erik. Jangan sopan. Pihak lain berkata, kita semua bersaudara, aku harus menarikmu. Informasi kontak dan alamat saya akan mengirimkan Anda di WeChat. Kamu bergegas pergi dan berusaha untuk mengambil mobil lebih awal. Saya juga akan menemukan seseorang untuk membantu Anda mencairkan mobil lebih awal. Oke. Vivian berkata, kalau begitu aku pergi ke sana. Vivian menutup telepon, sulit untuk bangkit dari tanah. Tidak peduli untuk menyapa menir toko, lalu langsung keluar dari mall. Dia menghentikan taksi lalu bergegas ke alamat yang dikirimkan Erik kepadanya. Dan saat ini Erik menutup telepon dan berkata kepada seorang pria di depannya dengan wajah penuh daging menyanjung. Bos, anak itu mengambil umpannya. Bagus. Bos tertawa dan berkata, saya akan menyapa saudara saya juga. Cepat dan bujuk dia untuk menandatangani kontrak pinjaman, lalu biarkan dia mengambil mobilnya. Erik juga mengatakan dengan wajah puas, saya telah lama melihat bahwa Vivian tertarik pada 718 kami. Dan aku telah berpikir untuk memikatnya. Tapi saya selalu berpikir bahwa PU55 ini tidak punya banyak uang. Jadi saya tidak bisa memancingnya masuk, tapi saya tidak menyangka dia akan datang ke pintu sendiri. Bos mengangguk dan tertawa, ketika dia meminjam uang dari saudara laki-laki saya dan mengambil mobil itu dengan pinjaman. Dia akan menemukan bahwa 718 mengalami kecelakaan besar dan disatukan depan dan belakang.
Tidak ada yang menginginkannya bahkan jika dia menurunkan harganya menjadi 300,000. Mobil ini di tangannya setiap hari ekstra dihancurkan, akan menghasilkan lebih dari 1.000 bunga ekstra. Belum lagi 100,000 dia tidak bisa kembali, sisa 200,000 pembayaran jembatan. Dan 300,000 pinjaman mobil, cukup untuk menyeretnya ke bawah. Pada saat itu bunga di kedua ujungnya, ditambah berbagai biaya yang kami sembunyikan dalam kontrak. Setidaknya 70,000 hingga 80,000 bunga sebulan, jika dia membutuhkan 2 atau 3 bulan, benar-benar melemparkannya setengah mati. Mengatakan bahwa bos bertanya, "Erik, Anda harus yakin bahwa anak ini mampu membayar kembali uangnya. Jangan dibolak-balik ini terpaksa dipatahkan begitu saja, maka menurut saya yang paling akan menjadi mobil kembali. Dapatkan dari dia deposit 100,000 yuan, itu tidak terlalu menyenangkan." Erik berkata, "Bos, ayah dan ibu anjing ini memiliki rumah seluas 55 kaki persegi di kota, seharga tidak kurang dari 2 juta. Biarkan saja dia membawa pinjaman, maka dia harus membiarkan orang tuanya menjual rumah untuk menyelamatkannya." "Bagus." Bos tersenyum senang, menyalakan sebatang rokok, dan berkata sambil tersenyum, "Selama keluarga memiliki aset yang bisa dijual." Setelah mengatakan itu, dia melemparkan rokok ke Erik dan tertawa. "Ketika dia dimakan, tidak peduli berapa banyak yang saya dapatkan, Anda akan mendapat 10 poin komisi." Bab 3999. Membunuh babi dan meletakkannya di piring adalah hal biasa di semua lapisan masyarakat. Tetapi yang paling umum adalah pengaturan oleh seorang kenalan untuk mengadu Anda dalam permainan. Dan kenalanlah yang paling berani menempatkan Anda di bawah pisau, mendorong Anda ke jalan buntu. Pasar mobil bekas sangat dalam, seringkali semakin Anda percaya pada teman Anda, semakin mudah diadu. Porsche 718 yang diminati Vivian sebelumnya digunakan secara eksklusif untuk disewakan. Itu sendiri mobil yang direndam di Suhang, diperbaharui dan dibeli dengan harga murah oleh agen penyewaan mobil Yasuo. Dan disewakan dengan harga lebih dari 1,000 per hari, memulihkan biaya dalam setahun. 6 bulan lalu, mobil itu disewakan kepada 2 orang muda yang baru saja mendapatkan SIM. Mereka mengalami kecelakaan besar setelah minum dan mengemudi. Menyebabkan salah satu dari mereka meninggal di tempat dan yang lainnya terluka parah. Dan mobil itu hampir hancur. Itu diambil oleh pemilik dealer mobil di Aurous Hill dengan harga yang sangat rendah. Dan kemudian menemukan bagian bodi depan di tempat lain dan dilas, dan akhirnya disiapkan sebelum diangkut ke Aurous Hill. Tapi kondisi mobil ini terlalu buruk, orang dengan sedikit pengetahuan bisa melihat kucing. Jadi meski pasar Porsche begitu bagus, mobil ini belum bisa terjual. Dia tidak menyangka akan melihat lubang besar ini untuk dimasuki Vivian. Dia dengan bingung berlari untuk menandatangani perjanjian pinjaman jangka pendek yang penuh lubang. Dan kemudian mengambil uang yang baru saja dipinjamkan dan bergegas ke dealer untuk mengambil mobil. Temannya Erik menyiapkan upacara akbar baginya untuk mengambil mobil. Mobil sport yang basah kuyup dan diperbaharui dibersihkan, dan Erik juga mengikatkan bunga merah besar padanya, dan sekarang terlihat sangat bagus. Vivian sedang tidak mood untuk mengapresiasi mobil sport yang sudah lama digandrungi ini. Dia pikir dia mungkin harus kehilangan 30,000 hingga 40,000, dan itu sangat menyakitkan. Pada saat ini, temannya Erik membawanya ke kantor, memberinya kontrak yang tebal, berbisik, dan mendesaknya. "Vivian, cepat dan tanda tangani kontraknya, saya punya rekan lapangan dan sedang mencari sumber mobil 718. Dan cukup cemas, Anda mengambil mobil itu, saya akan mengatur agar dia menemukan Anda untuk melihat mobil. Ketika Anda memberinya harga plus 10,000, saya kira dia pasti ingin membelinya. Jadi uang bungamu akan diperoleh kembali." Ketika Vivian mendengar ini, dia terkejut dan bertanya, "Benarkah, Erik? Bisakah saya tetap murah?" Erik mengedipkan matanya dan berbisik, "Pelankan suaramu, jangan biarkan bos kami mendengarmu, atau dia pasti akan memarahiku." Vivian berkata, Ya. "Erik, terima kasih banyak untuk ini. Jangan sopan padaku." Erik langsung membalik kontrak ke halaman terakhir, menunjuk ke tanda tangan, dan berkata kepadanya, "Kamu cepat tanda tangan, setelah tanda tangan aku akan mengantarmu untuk mengambil mobil." "Baik." 10 menit kemudian,
Vivian akhirnya melihat Porsche 718 yang sudah lama ia dambakan. Eric memberinya upacara akbar dan karangan bunga dari tangan seorang pramuniaga cantik. Setelah itu, Eric menyuruhnya, "Vivian, kendarai mobilnya dulu. Dan nanti saya akan menghubungi mitra asing dan memintanya untuk menemukan Anda untuk melihat mobil." Vivian segera menyisihkan awan dan kabut untuk melihat langit. Kegembiraan tidak ada yang ditambahkan, seperti melupakan pekerjaannya yang baru saja hilang. Selanjutnya, pikirnya, pembayaran jembatannya sendiri dibayar selama 10 hari. Mobil yang baru saja dia dapatkan dijual, itu benar-benar merugi. Jadi, buru-buru berkata kepada Eric, "Eric, bisakah kamu membiarkan temanmu dari luar kota melihat mobil 1 atau 2 hari kemudian? Aku baru saja mendapatkan mobil ini, setidaknya biarkan aku bersenang-senang." Bab 4000. Eric mendengar kata-kata Vivian, tersenyum, dan berkata, "Tidak masalah. Besar." Vivian dengan penuh syukur melengkungkan tangannya, dengan penuh semangat berkata, "Kalau begitu aku akan mengambil mobil dulu, dalam beberapa hari kamu bisa memintanya untuk menghubungiku. Setelah mobil keluar, aku akan mentraktirmu makan besar." Eric melambaikan tangannya dan berkata dengan wajah serius, "Tidak perlu mentraktirku makan malam, kamu belum bersenang-senang." 5 menit kemudian, dengan rasa terima kasih yang luar biasa kepada temannya, Vivian meninggalkan dealer dengan Porsche 718 yang didambakannya. Pada titik ini, dia tidak tahu mimpi buruk apa yang menunggunya dengan mobil ini. Dia tidak akan tahu bahwa dia tidak hanya akan kehilangan $100,000 saja, tetapi juga membawa hutang tempat tidur, dan akhirnya hanya mengandalkan orang tuanya untuk menjual rumah mereka untuk menyelamatkannya dari telinga yang terlilit hutang. Sementara itu, Stella, yang menginap di Aurous Hill International Hotel, baru saja mengirim Claire keluar pintu bersama Kelly. Setelah ketiga wanita itu makan siang bersama, mereka berbicara di kamar Stella sepanjang sore. Dan hanya saat hari sudah gelap, Claire pergi sebelum dia selesai. Setelah melihat Claire pergi dengan taksi, Kelly bertanya kepada Stella dengan heran, "Nona Faye, aku memberi Claire slot kelas master hanya karena wajahmu. Dia tidak bodoh, seharusnya dia bisa melihat hubungan ini, kenapa dia hanya menyiapkan hadiah untukku, tapi tidak untukmu?" Stella berkata dengan senyum di wajahnya. "Untungnya dia tidak menyiapkan sesuatu untukku, jika dia memang menyiapkan hadiah untukku, maka semua kerja kerasku akan hancur." Kelly bingung. Dia bertanya dengan ragu, "Nona Faye, apa maksudmu dengan itu?" "Saya tidak begitu mengerti." Stella dengan serius berkata, "Hal semacam ini tidak mudah dipahami dalam masyarakat Tionghoa, kecuali untuk keluarga dekat. Hampir semua hubungan sosial lainnya harus bergantung pada kontak manusia untuk mempromosikan. Seperti kata pepatah, orang menghormati saya dengan berjalan kaki, saya menghormati orang dengan berjalan 10 kaki ke arah mereka." Yang sangat berbeda dengan interaksi sosial antar pribadi di Eropa dan Amerika. Berbicara tentang ini, dia memberi sedikit pukulan dan menambahkan, "Pengingat ramah bahwa cara terbaik untuk bergaul dengan orang Cina adalah membuatnya berutang budi padamu." Kelly mengangguk dengan pengertian, dan dalam hatinya, dia menjadi semakin terkesan dengan Stella, yang jauh lebih muda darinya. Dengan itu, Stella kembali ke kamarnya dan menelepon kakeknya. Setelah panggilan telepon dilakukan, dia bertanya dengan prihatin, "Kakek, apakah semuanya baik-baik saja di hotel?" Douglas menghela nafas dan berkata, "Kenyamanan adalah kutukan, rasanya seperti penjara." Stella bertanya dengan bingung, "Mengapa kamu mengatakan kakek itu?" Douglas meludah, "Staf mengatakan, sampai akhir lelang, tidak ada yang diizinkan meninggalkan hotel. Dan tidak ada yang diizinkan meninggalkan kamar mereka tanpa izin. Kamu harus melapor dulu kepada mereka, menginformasikan alasan ingin meninggalkan ruangan. Dan hanya setelah persetujuan mereka Anda bisa keluar. Meninggalkan ruangan tanpa persetujuan dianggap pelanggaran serius. 1 peringatan, dan 2 kali kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pelelangan." Stella bertanya dengan heran, "Manajemen yang begitu ketat?" "Ya." Douglas berkata dengan putus asa, "Makanan dan air dikirim langsung ke kamar oleh staf layanan. Dan petugas pengiriman masih peduli dengan pakaian yang saya kenakan. Mereka harus membiarkan saya memakai pakaian yang mereka keluarkan, jika tidak maka dianggap melanggar disiplin. Saya mau jalan-jalan ke bawah setelah makan, mereka malah tidak mengizinkan."
mengatakan bahwa jalan kaki bukanlah bagian yang perlu dan tidak disetujui. Stella menghela nafas tak berdaya dan menghibur, "Kakek, ini adalah pasar penjual. Begitu banyak orang sepertimu, kamu tidak perlu terlalu peduli." Douglas menghela nafas dan berkata dengan kemarahan yang benar, "Kamu tidak tahu betapa gelapnya tempat ini. Mereka tidak mengizinkan saya berjalan-jalan, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka dapat mengirim saya treadmill ke kamar saya. Tetapi biaya layanan untuk mengirim treadmill membuat saya membayar 680,000.